Kalau kamu pikir GBK itu stadion terbesar di Asia Tenggara, kamu salah besar. Karena ternyata Indonesia bukan satu-satunya yang punya stadion raksasa. Bahkan, ada negara tetangga yang stadionnya lebih besar, lebih mewah, dan jadi kebanggaan nasional mereka. Tapi, apakah besar itu segalanya? Hari ini, kita akan bongkar 7 stadion terbesar di Asia Tenggara. Dari yang megah tapi kosong, sampai yang penuh semangat walau kapasitasnya kalah. Sebelum lanjut, tebak dulu, stadion mana yang menurut kamu paling gila di ASEAN? Tulis di komentar, kita buktikan bareng-bareng. Nomor 7. Stadion Palaran Samarinda, Indonesia. Pernah disebut sebagai stadion termegah di Kalimantan. Dibangun dengan dana ratusan miliar, tapi sekarang, sepi, terbengkalai, bahkan mulai ditumbuhi ilalang. Dibuat untuk PON 17 tahun 2008, Stadion Palaran sekarang jadi simbol proyek ambisius yang kehilangan arah. Sungguh disayangkan, padahal ini salah satu stadion dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Nomor 6. Phnom Penh National Olympic Stadium, Kamboja. Namanya Olimpik, tapi stadion ini belum pernah jadi tuan rumah Olimpiade. Dibangun tahun 1964 dengan gaya arsitektur unik, tapi sejarahnya mencengangkan. Stadion ini pernah dipakai jadi markas tim Korea Utara saat kualifikasi Piala Dunia 1966. Dan anehnya, stadion ini tetap berdiri megah sampai sekarang, meskipun perawatannya naik turun. Nomor 5. Morodok Techo Stadium, Phnom Penh, Kamboja. Ini stadion baru dan jadi andalan Kamboja saat SEA Games 2023. Desainnya mewah banget. Dibangun dengan bantuan Tiongkok, bentuknya mirip kapal layar, simbol persahabatan kuno Kamboja-Tiongkok. Tapi pertanyaannya, bisa nggak stadion ini dimanfaatkan secara maksimal? Atau cuma jadi monumen SEA Games? Nomor 4. Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Inilah kebanggaan Indonesia, GBK. Dulu, kapasitasnya mencapai 110.000 penonton. Tapi karena renovasi demi kenyamanan dan keamanan, kini jadi 77.000. Meski begitu, GBK tetap jadi stadion paling bersejarah dan paling sering dipakai untuk event besar seperti Asian Games, Piala AFF, bahkan konser Coldplay. Tapi kita belum di puncak. Nomor 3. Shah Alam Stadium, Selangor, Malaysia. Satu lagi stadion raksasa dari Malaysia. Dibuka tahun 1994 dan pernah jadi markas klub tersukses Malaysia, Selangor FC. Setelah direnovasi, stadion ini mampu menampung lebih dari 80.000 penonton. Tapi sayang, sempat ditutup karena kerusakan parah. Sekarang Malaysia lagi berjuang untuk merevitalisasi ikon olahraga ini. Nomor 2. Jakarta International Stadium, Indonesia. Stadion paling baru, paling modern, dan salah satu yang paling canggih di ASEAN. Terletak di Jakarta Utara, dibangun sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus. JIS punya kapasitas 84.000 penonton dan atap yang bisa dibuka tutup. Sayangnya, sampai sekarang masih belum digunakan maksimal, karena akses jalan dan infrastruktur sekitar belum rampung. Tapi JIS tetap jadi bukti. Indonesia bisa bikin stadion kelas dunia. Nomor 1. Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia. Inilah stadion bola terbesar di Asia Tenggara. Kapasitas 87.411. Dibangun untuk Commonwealth Games 1998 dan sejak itu jadi simbol kebanggaan Malaysia. Sudah berkali-kali jadi tuan rumah event internasional dari SEA Games, AFF, hingga laga-laga EPL dan Liga Champions Asia. Dan yang paling gila, stadion ini jadi pusat kawasan olahraga elite di Malaysia, seluas lebih dari 1 km persegi. Tapi ingat, Bukit Jalil boleh jadi stadion terbesar di Asia Tenggara. Namun jika kita bicara soal jiwa, semangat, dan nasionalisme, Stadion Gelora Bung Karno tetap nomor 1 di hati rakyat Indonesia. Karena bagi kami, kapasitas bukan segalanya. Yang lebih penting adalah dukungan supporter yang tidak pernah padam. Setiap kali timnas Indonesia bertanding di GBK, ribuan orang datang tanpa henti. Mereka bernyanyi, berteriak, menangis, dan tertawa, semua demi merah putih yang berkibar di tengah lapangan. Tidak ada kata kosong dalam kamus GBK. Tidak ada kursi yang dibiarkan sepi saat Garuda turun bertarung.
Inilah kekuatan sebenarnya dari sepak bola Indonesia. Bukan sekadar stadion mewah, tapi supporter yang rela datang dari berbagai penjuru negeri demi memberi semangat pada pahlawan mereka di atas rumput hijau. Memang, saat ini Indonesia belum memiliki stadion terbesar, namun kita telah membuktikan bahwa antusiasme dan cinta rakyat jauh lebih besar dari angka kapasitas. Dan suatu hari nanti, kita akan punya stadion yang benar-benar menggambarkan kebesaran itu. Mungkin stadion itu akan dibangun di IKN Ibu Kota Nusantara. Karena di sanalah sekarang PSSI sudah mulai membangun training center modern untuk timnas. Mungkin di sana pula akan berdiri stadion baru dengan kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Khusus dirancang untuk menampung lautan supporter Garuda yang selama ini harus berebut tiket dan kadang memaksa masuk karena tak ingin melewatkan momen bersejarah. Kami yakin PSSI akan membenahi semuanya, termasuk Jakarta International Stadium, yang secara desain dan teknologi sebenarnya sudah masuk standar FIFA. Tapi masih ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan, agar bisa benar-benar digunakan secara maksimal di laga-laga internasional. Indonesia bukan cuma butuh stadion besar, Indonesia butuh stadion yang bisa menampung semua cinta, semangat, dan harapan dari puluhan juta pecinta sepak bola. Dan hari itu akan datang. Dan kini, babak baru itu benar-benar telah dimulai. Mimpi itu tidak lagi hanya ada di angan, karena Timnas Indonesia secara resmi telah lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang lebih hebatnya lagi, Oktober nanti, Garuda akan kembali mengudara. Timnas kita akan menantang Arab Saudi dan Irak di Stadion King Abdullah Sport City. Sebuah stadion megah dengan kapasitas lebih dari 60.000 penonton. Dan kali ini, kita ingin sebagian tribun itu dipenuhi oleh merah putih. Maka untuk kalian, para WNI yang tinggal di Arab Saudi, untuk kalian yang bekerja di sana, belajar di sana, atau sekadar bermukim jauh dari tanah air, inilah waktumu. Ini saatnya kita tunjukkan bahwa dimanapun Garuda terbang, dukungan tidak pernah hilang. Dan untuk kalian yang ada di tanah air, kalau kamu punya kesempatan, waktu dan kemampuan untuk datang langsung, maka datanglah. Karena sejarah tidak akan menunggu. Karena bisa jadi, momen ini tidak akan datang 2 kali. Tapi pertanyaannya, stadion mana yang paling berkelas dan paling aktif digunakan? Tulis di kolom komentar. Apakah Indonesia harus bangun stadion baru di luar Jakarta? Dan, kalau kamu diberi kesempatan, stadion mana yang paling pengen kamu kunjungi? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di sini, kami sajikan konten tergila tentang dunia sepak bola Asia dan Indonesia.